Sebelum kita mulai, Iya bang. gua ada challenge dari Lek Nongkrong ya. Yang bisa nebak gua sepanjang Lek Nongkrong ini udah pakai baju ini berapa kali? Komen di bawah. Yang benar seperti biasa kita bakal beliin makan siang buat kalian. Plus minum. Plus minum. Dari, Masa makan doang nggak minum? Iya. Gimana bang? Kabarnya bang? Sehat bang? Balik lagi di Lek Nongkrong. Aduh, Lek Nongkrong ini lagi-lagi kehabisan bintang tamu. Aduh. Kehabisan Kacau bintang sih, tamu. kacau. Tapi tenang aja. Kita hari ini Iya, Bang. spesial lagi karena kita akan mengundang Ada siapa tuh? Sarah. Banyak Sarah. Sarjana kok. Kita undang sebagai co-host hari ini. Karena teman-teman, kenapa sih Bang Pep gitu? Lagi-lagi kenapa Bang Pep? Sebenarnya kehabisan kehabisan narasumber itu sebenarnya gimmick doang. Kita mah banyak narasumber sebenarnya udah ngantri banyak gitu waiting list. Cuma kenapa hari ini Bang Pep lagi? Karena Sarah menemukan fakta menarik tentang hidupnya Bang Pep. Apa itu bang? Ya, bener Lu mau banget. Ternyata guys, Bang Pep tuh hobi banget naik motor jauh. Gitu kan, kalau kita tuh kayak pegal banget gak sih? Motor capek gitu, kayak males. Mending naik mobil gak sih? Bisa sambil rebahan gitu, sambil tidur. Kalau motor tuh belum kepanasan, terus kayak hujannya kehujanan gitu, kayak apa sih gitu serunya Kenapa gitu ya? Kenapa bisa suka tahu gitu? sih? Kenapa suka gitu? Apa sih, ada hal apa gitu yang bikin Bang Pep tuh suka gitu? Kok pada tahu sih? Ini nih, Iya buktinya nih. Kalau pada tahu kan gara-gara Sarah. Sarah ini kan orang yang paling kepo like group. Iya. Seantero like group. Like group. Gitu. Si paling kepo jadi ini. Ini mau diceritain langsung nih atau gimana deh? Boleh, kalau mau Boleh. ditunggu 2 hari lagi. Jadi gini bang, awal dasar dari pondasi. Kacau banget. Awal banget lu suka kayak jalan-jalan Berkendara, gitu, Iya. berkendara jauh-jauh gitu. Berkendara awalnya tuh emang ini gue cerita yang senangnya aja lah ya. Oke, senang dulu lah. Cerita senangnya lo. Jadi gue lebih kayak setiap daerah itu punya sesuatu sosial yang baru, ketemu orang-orang baru gitu sih bang. Oh gitu. Jadi kayak gue demen banget bersosialisasi gitu. Jadi alhamdulillah gue diizinin sama orang tua. Awalnya sih gue dipantau sama orang tua. Jadi kebetulan bokap pulang kampung pertama kali. Pertama touring jauh tuh ke Jogja gue sama bokap gue. Itu umur berapa, Bang? Umur gue kuliah sih. Kuliah. Gue udah kuliah. 20-an ya. Jadi hobi gue tuh hobi berkendara ini sebenarnya pas waktu gue kuliah bang. Oh, baru-baru ini. Ya. Jadi STM lah, STM akhir, SMK akhir, terus kuliah. Itu gue nggelutin banget itu hobi waktu kuliah. Nah, awal pertama kali gue touring jauh itu ditemenin bokap. Oke. Sebenarnya bukan touring sih, solo riding. Apa tuh Sendirian. bedanya? Sendirian. Oh, sendirian. Kalau touring kan touring tuh solo. rame-rame. grup. iya, Nah iya, itu, iya. nah single factor lah kalau orang-orang nyebutnya. Jadi gue sama bokap gue ke Jogja, Jadi sekalian pulang kampung lah, momennya pas Lebaran kita Oke. pulang kampung. Nah di situ benar-benar gue masih ingat pertama touring gue tuh setelah enggak, bukan. Oh itu nggak jadi. Itu touring kedua gue. Nah touring pertama gue pakai motor, boleh sebutin nggak? Ya nggak apa-apa motor. Iya. Apa-apa. Motor Supra yang bokap 125 cc. Oke. Lengkap Nah, banget. Ada itu- fotonya nggak, Ci? Kalau foto bareng bokap touring sih nggak ada Nggak ya, ada ya? nggak ada. Cuman Foto Supranya ada? Supranya ntar gue kirimin ada. Boleh. Ada, ntar ada di sini nih, gue kasih tahu di Oke. sini. Nah, itu tuh asli bang. Gimana gue di jalan emosional gue gitu loh bang. Di jalanan tuh kan perkotaan kan emosional kan teriak-teriak wahnya gitu lah, nyebutin bahasa kasarnya. Terus kadang-kadang bisa tangan tuh nempel ke bodi mobil atau ke orang gitu kan, karena emosinya kan. Nah, pas gue perjalanan dari, kebetulan rumah gue di Depok ke Jogja,
Itu kita ngerasain pertama kali touring tuh malam bang. Malam kita berangkat tuh jam 11 karena kita tungguin sama temannya bokap. Oke. Tunggu-tungguan di daerah mana? Aduh, Bekasi ujung lu bang yang mau ke arah Karawang. Apa Cikarang? Cikarang. Cikarang. Ketemuan di Cikarang. Nah itu jam 11 malam. Nah itu ternyata kita salah waktu bang. Oke. Jadi intinya gue kemalaman lah. Jadi istirahat gue kurang. Oke. Di perjalanan tuh cuma tidur doang. Jalan 2 jam 3 Itu lu jam. diboncengin ya? Iya awalnya digoncengin karena bokap belum percaya. Terus gue bawa motor, ternyata ngeri. Tato ya lagi itu kan bus kan masih masuk Pantura ya. Astagfirullahaladzim bus. Kita takut pak. Oh, kanan kiri bos ya? Iya kita gini bawa motornya. Bokap nggak ngizinin akhirnya. Ya udah gantian. Awal masalah pokoknya bokap deh yang ngawal Nonton gua. gitu ya? Iya ngawal gue. Ya jalan-jalan. Ya itu pokoknya intinya touring lah nyebutnya. Oke, Iya oke. touring kayak gitu. Oh di situ. Padahal awalnya lu emosi kan tadinya kan? Iya. Awalnya emosi terus apa yang buat lu suka? Iya. Selain yang tadi kulturnya lu ketemu orang-orang baru di jalan gitu. Jadi Apa yang ngebuat lu kayak awalnya kan lu emosi kan? Iya, Ya, benar sih, ini benar, apa benar, sih? benar. Terus di Kaget momen gitu. itu atau setelahnya Nah. nanti lu pas ada pikiran kayak ternyata enak nih apa yang buat lu nyaman Oke. gitu. Jadi kan tadi kultur yang baru kan bang, ketemu teman-teman baru lah bahasa kasarnya bu. Terus kedua tuh, gue mendewasakan diri gue waktu berkendara Oh iya. gitu. Jadi kan awalnya kan, ya tadi gue bilang kan perbedaan gue di jalan. Misalkan gue di kota nih, udahlah bodo amat, nyalip asal bunting, sen kanan belok kiri, ya kan. Kalau enggak kadang-kadang belok tapi nggak pakai sen, nggak pakai spion. Itu gitu kan. lu sering kayak gitu? Iya waktu dulu. Waktu dulu. Dulu. Nah cuman sesudah gue berkendara jauh, gimana gue perlu belajar tentang safety riding buat diri gue sendiri, ya kan, buat lingkungan. Nah itu jadi gue kayak dewasa bang, kayak oh nyelip tuh harus ada momen berapa menit, misalnya nggak usah menit deh, hitungan jarak berapa meter kita nyelip. Kalau nggak dapat kira-kira perkiraan berapa. Ya alhamdulillah terbentuk sendirinya sih bang. Tapi ya dari itu kita juga sering sharing sama orang juga. Jadi kontrol emosi lah Iya, ya. jadi dewasanya di situ alhamdulillahnya, dewasa berkendara lah kalau misalnya di jalan. Oh gitu. Jadi yang bikin lu menikmati perjalanan itu adalah motivasi lu untuk terus mengembangkan diri gitu ya. Iya. Kontrol emosi. Bener, Bang. Makanya lu termasuk orang yang paling sabar, Bang. Itu tuh Masya dia. Allah. Bener. Ini yang semua orang ada di sini pasti setuju kalau Bang Pep ini salah satu orang yang paling sabar di Iya, Lightroom. real. Iya. Iya, emang. Karena diledekin kayak gimana pun dia, jawabannya satu. Iya. Iya, Iya, Bang. Pep. Iya, Bang. Jadi kayak gitu Bang, kayak gue lebih oke. kayak apa sih? Pertama ya tadi kan gue ketemu teman-teman baru, bisa berdiskusi baru, pengalaman baru, udah gitu kita lebih kayak sekarang kalau nyari berkendara tuh perlu dewasa menurut gua. Karena sekarang kita ngejaga diri kita aja belum tentu selamat. Oke. Gitu, itu hanya gitu aja. Kita hati-hati aja masih disundul orang. Apalagi kita nggak hati-hati kayak gitu. Nah, alhamdulillah juga gua kebetulan kan di 2012 gua dikasih pinjem dan sekarang jadi hak milik sama adik gua. Itu motor Beat. Oke. Jadi motor Beat itu yang men-trigger gue lagi untuk lebih kuat lagi safety riding dalam artian waktu berkendara. Oh, oke. Jadi gue punya Beat, gue masuk komunitas. Mas komunitas. Dan alhamdulillahnya komunitasnya tidak ugal-ugalan. Oke. Tapi mereka benar-benar ngelatih pertama organisasi tim sama safety riding. Kayak kita touring nih ada 30 motor. Oke. Pertama dibagi bang, 30 motor tuh kira-kira 10 motor belakang tuh pakai spion tuh pasti kelihatan masih. Yaudah 10 motor, pangkas lagi kloter kedua, kloter ketiga. Oh. Itu kita sampai mikirin kayak gitu. Sampai kita berkendara tuh bahasa kasarnya 10 motor, lampu merah, potong tengah jalan, ya udah, tetap yang di 5 misalkan potong gara-gara berhenti yang 5. Yang depan tuh harus pelan-pelan nungguin yang belakangnya, kayak gitu. Ya alhamdulillah punya komunitas kayak gitu sih. Jadi ngajarin Itu safety riding. komunitas namanya apa, Bang? Komunitasnya namanya Hobbit.
Hobbit. Hobbit. Nah, Hobbit itu Honda Beat. Hobi irit gitu. Apa gitu? Enggak dong, Irit. enggak ada apa. Honda Beat Community. Honda Beat Community. Nah. Ada ini ya Ada Instagramnya. Instagramnya, ada Instagram. Halo komunitas Lo berarti salah satu ini petinggi di Hobbit. Gak petinggi, gue datang di Hobbit alhamdulillah di 2012. Jadi Hobbit itu berdiri di 2000. Pokoknya sekarang udah masuk di 15. 15 tahun. 15 tahun. Wah. 15 tahun. Langgeng dong, keren. Alhamdulillah. Dan di sana menurut gue bukan komunitas, Bang. Kita keluarga. Oh gitu. Iya, karena ada kawan gue intinya dari nggak kenal sama nggak kenal, Jadi pacaran, Oh gitu. Oh, pacaran, merit, Iya. punya anaknya udah gede sekarang. Oh. Udah SMP. Dari komunitas itu. Dari ya? komunitas, alhamdulillah. Maksudnya itu yang gue bilang tadi, itu bukan komunitas, itu jadi Udah kayak jadi keluarga. bagian keluarga Iya. lah gitu. Ya? Berarti masih silaturahmi lo sama senior-senior yang dulu. Alhamdulillah. Abang-abang gue juga, maksudnya hitungannya di komunitas juga masih sering datang ke Kopdaran. Itu kegiatannya apa aja? Kayak Kegiatannya, motoran. ya tadi kita safety riding, terus belajar organisasi, kayak Oke. misalkan kita di sana tuh bukan cuman nongkrong doang, kita Oke. bahas tentang kayak kita mau kayak gimana sih ini arahnya, mau kayak gimana, kita bantu teman-teman gimana caranya. Terus ada lagi kayak ada namanya waktu itu sebelum adanya San Mori, Bang. Oke. Nah, San Mori kita nyebutnya namanya morning run. Setiap minggu minggu keempat dalam 1 bulan. Jadi di dalam gimana jelasinnya? Misalkan Maret ya Nah. minggu keempatnya Di hari Minggu nih, di hari Minggu, akhir bulannya di hari Minggu kita berangkat. Kita mau kemana? Itu benar-benar kita ugal-ugalan kita. Maksudnya ugal-ugalan kita ngelepas stres emosi, ya udah tuh kita bukan balapan sih, dalam artian kita kebut-kebutan lah. Karena Tapi itu posisinya kan minggu, Ya, ya kan, dan orang itu- sepi ya kan, betul. pada libur gitu, dan jadi itu juga bangun pada siang. nggak terlalu banyak apa ya, hitungannya kita ke tempat wisata doang, kita bareng-barengan tapi nggak yang benar-benar itulah, pokoknya ngelepas rilis saja. Kadang main di sirkuit juga, Bang, kita latihan juga Oh di gitu, sirkuit. ada Iya. mana sirkuit juga? Iya, kita Sirkuit lihat. mana biasanya Pak? Biasanya kalau teman-teman kalau nggak di Sentul, kalau nggak yang di aduh lupa tuh namanya, di daerah Purwakarta atau mana sih, lupa gue. Di Sentil. Pokoknya Kalau nggak disentul, disentil lah. ada lagi ya. Nah, di kayak situ lah ya, Nah, pokoknya. itu salah satu trigger gue untuk Melepas penat. bukan melepas Oh. penat, iya, dan melatih gue Mental. tentang safety riding. Oh, safety. Nah, tadi Apa? tentang mental, Oke. gue jujur itu mempengaruhi, Pak. Di jalan tuh mempengaruhi. Tadi kan gue Iya. bilang dewasa, terus mental juga ngaruh. Jadi bahasa kasarnya, gue ketemu di jalan sama orang, oh ya udah, ini kayak gini, kalangan. Gue nggak nyebutin kalangan Z atau B atau A. Oke. Jadi kayak, oh mereka tuh kayak gini, mentalnya kayak gini. Kita ngeliat orang, kayak tahu orang, kita mental kayak gini. Nggak, setiap daerah kan orangnya beda-beda dan mentalnya beda-beda. Nah itu gue juga belajar juga di jalan. Kalau bang kayak gini nih, kita harus berhenti atau enggak? Kalau kita misalnya nggak punya mental, kita berhenti, hantam dari belakang. Iya. Kita ngambil kiri, dihantam dari samping. Oh. Seperti kehidupan ya, guys. Iya. Aduh. Jadi gue lebih kayak perjalanan jauh menggunakan motor itu kayak lebih kayak berkarya sih, Bang. Oke. Kalau buat di diri gue ya berkarya dalam artian Untuk itu. mental dan diri ya, sendiri gitu. dalam artian ya itu tadi buat diri gue sendiri, dimana gue manusia, terus dimana gue harus tahu lingkungan gue kayak gimana gue ngelatih diri gue. Karena pernah gue ketemu, aduh lupa nama abangnya siapa, yang gue pernah cerita sama lo, Yang mana? yang gue pulang dari Cilacap, gue naik Gojek, gue pulang ke rumah. Oh iya. Nah itu Nisar. Siapa ya? Siapa sih? Gue lupa. Oh iya Yang iya aja tahu gua. komen. Gua mau oh iya aja biar asik gitu. Kita mau ikut aja gitu. Jadi ini satu cerita yang kan alhamdulillahnya kan gue muslim, Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah gue muslim. Jadi Alhamdulillahnya gua juga. muslim juga kan. Nah kalau Sarah muslim juga kan, muslimah kan lo. Iya, Nah ini jadi gue pulang dari luar kota, Oke. dari tempatnya Mas Aris tuh. Oke. Stasiun Depok Lama. Dia. Gue naik Gojek dong. Iya. Naik Gojek, apa yang terjadi? Gue ngobrol sama tukang ojeknya tentang Sama perjalanan batin. itu. Iya,
kan perjalanan ke rumah gua ke stasiun kan 5-10 menit. Oke. Itu bahasnya Pak tentang ini Pak, Apa? tentang Islam Pak. Paru-paru. Jantung Pak, jantung. Kan geser dikit nih Pak. Oh, iya, Ini geser dikit nih, ya kan? Nah, tentang itu Pak, bahwa manusia secara fisik itu, fisiknya adalah kendaraan. Hati dan rohnya itu adalah pilotnya. Oh. Itu Pak siapa gue lupa, punten banget, maaf. Itu bener. Tapi ya benar, maksudnya perasaan sama pikiran itu emang mempengaruhi semuanya kan. Iya. Semua yang kita gerakin kan semuanya dari otak Iya ya. betul. Dan otak itu kan pasti ada pengaruhnya dari perasaan. Hati dan perasaan. Karena emang kalau misalkan ditarik kejadian emang pas lagi riding segala macam, gua ada fakta unik. Bukan Apa tuh, fakta Bang? unik ya, Iya. cerita lucu lah Ya. sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya ini agak aib, cuma ya nggak apa-apa lah. Iya apa-apa. Emang kenapa? Jadi ada- kanan belok kiri, bukan kan? Gue ada 2 cerita, satu tentang gue dan satu tentang istri gue sekarang gitu. Dulu tuh gue jalan sama istri gue, tapi belum jadi istri gue waktu itu. Pas pacaran? Masih Temenan. PDKT lah. empat hari sebelum gue menyatakan untuk menikahi dia lah waktu itu. Berarti ya pacaran. Ya kayak gitu. Kayak gitu. Terus jalan tuh kayak daerah mau ke Cibodas, Nah. ke Cibodas. Pas di tengah jalan tiba-tiba ada bis muter pak. Ini lagi. Ngeri banget. Tapi nggak pakai sen. Bukan bis muter gini, dia muter. Pikirannya bukan muter begini bis. Oh, aku udah kepikiran kayak gini. Oke gua innalillahi gua langsung. Bis Oh, biasa muter kan? balik. Muter balik. Nah, ngomong muter balik, Iya. muter-muter. Bis mau Iya, muter, juga sih. mau muter balik gitu. Nah, Gimana? posisinya kan macet. Ah. Dan gua tuh Ambil kanan. paling depan, Oh, iya. gua tuh paling depan dan mepet sama bisnya. Nah, dia mau muter begini, tiba-tiba mundur begini nih, Ini. ya kan? Ah. Mepet ke gua. Ah. Yang dari depan tuh, Iya. dari depan gua 2-3 motor di depan tuh udah begini nih. Ya Allah. Ya kan? Terus istri gua panik, digebuk Pak itu. Apanya? Buak, beneran sekuat itu kencang banget, gua sampai bengang teng gitu. Bener enggak? Ini enggak lebay. nih. Kayak Iya. bener. Cek, Ya. pas gua lihat, Eh. penyok Pak. Serius? Penyok. Bis itu penyok, bis yang gede biasa tau nggak yang buat LDKS? Iya, Tahu tahu bis yang 40. yang catnya putih dah Iya, pokoknya. pariwisataan lah. Iya, Yang panjang. penyok. Asli penyok. Ngawur kali Tapi ya. berhenti bisnya, pas di duduk berhenti bisnya. Akhirnya yang motor tuh bisa Lewat lah, lewat bisa dulu lewat ya. kan, lewat dulu baru tuh bisnya itu. Terus nggak lama kan istirahat. Istirahat di pom bensin, sekalian isi bensin. Nah, gua kebetulan masih full. Iya. Gue langsung duduk aja nunggu kan, nunggu teman-teman yang isi gitu. Terus bini gue ngasih tangannya, itu dia udah bergetar merah semuanya Pak. Jadi kayak nggak sadar gitu loh, Iya, kayak nggak sadar. Ya. Bak, jadi tenaganya tuh tenaga dalam. Alhamdulillah aja Pak. Berarti baik-baik ya. Ini nggak ada yang bekas kan? Enggak. Oh, nggak ada. Dari situ gue emang ada pikiran nih, jadi gue nikahin nggak ya? Ngeri juga ya si Tante. Ngeri banget. Itu jadi obrolan satu tongkrongan itu selama berapa tahun lah itu. Tapi itu bengkak kayak tangan. bengkak. Iya sih, soalnya Karena kan emang nggak sadar kan. Besi nggak sih? Iya besi bener plat itu kan. Hmm. Wah merah nih katanya. Dia biasa aja merah nih ketawa-tawa, tapi gue ngeliatnya kok serem ya. Seremnya tuh, Keren. gue bakal mau nikahin dia loh gitu. gila. Jadi ragu ya, bukan ragu, cuman spontan aja. Iya. Ya gitu. Telat lah. Iya tapi seru juga sih perjalanan itu. Gitu. Pernah Pak, ini gue ada pengalaman lah. Hmm. Jadi itu masih Sambokap. Gue turun dari daerah Wonosari, itu tepatnya di Jogja. Baru turun dari Piungan, ada jalan tuh ngebuka Pak. Oh piungan tuh kalau turun piung. Ya mungkin. Piung. Angry Bird dong. Ada suaranya dong. Teretet ya. Piungan daerah mana bang? Jogja Gunung Kidul. Oh, Jogja. Nah, Gunung Kidul Jogja. Oh Jadi padahal bini gue orang Gunung Kidul tapi gue nggak tahu ya. pasti tahu. Bini lu tahu pasti. Bini gue tahu sih. Lu yang nggak tahu. Gue nggak tahu. Nah, udah turun. Di situ ada mobil. Kejadiannya sama. Dia dari tanah Hmm. ke jalanan tanpa sen. Kan jiwa saya kan masih jiwa raiders ya. Seorang anak klub gitu kan. Tangan saya tuh biasa kalau itu ngasih aba-aba selalu kan, nih kanan, nih kiri, kaki kanan, kaki kiri, gue ngasih tau kan pasti. Tet,
Ini tangan saya itu cuma ngasih tahu ada mobil dari kiri mau masuk kanan, Oke. karena belakang saya ada motor nempel semua tuh, bukan teman atau apa, orang aja bareng sama kita nempel kan, kita kebetulan pakai box kan, tempel terus. Tahu nggak apa yang terjadi? Disangkanya saya nyenggol spion Dia. bapaknya. Oh, oke. Ya udah dong, dia ngelaksonin mulu tuh di belakang saya, pakai nyalain lampu dim kan. Ini orang kenapa? Minggir loh. Pelan, ambil kiri pelan. Bokap udah, mas udah jangan emosi. Iya, nggak bakal emosi. Tetep minggir. Dia nyamperin, woi kamu mau ngapain? Pakai bahasa Jawa. Bapak tadi pakai sen nggak? Gitu kan aku bisa ternyata dia 3 mobil. Gue selip dong kanan, karena gue takut juga. Gue takut. Dipepet depan, belakang, sama samping. Yang samping udah mau buka pintu, tapi di jalan udah mau buka pintu gitu anak muda. Gue bilang, ya udah mas, kalau mau berantem ayo sekalian. Karena gue tahu depan ada pos polisi. Oke. Pos polisi, karena gue pede aja. Udah gue bukin sekalian pos polisi kan, kata gue kan. Nah alhamdulillah kita masuk pos polisi, kita pelan tuh. Sengaja gue parkirin pos polisi. Sengaja gue mau ngaporin, padahal gue cuma parkir doang. Cabut deh, 3 orang. Itu kejadian pertama selama gue jalan tuh. Kedua, masih di daerah, aduh gue lupa deh, pokoknya mau arah Jawa Tengah. Gini bang, itu lampu merah emang lampu merahnya bukan lampu merah gimana ya, cuma pertigaan doang. Emang yang lurus tuh ikutin lampu hijau. Emang itu rawan kecelakaan. Nah, gue kan posisi kiri kayak bang Haji tadi, kiri set. Nah ini mobil motong lagi bang, bukan itu, bukan si orang yang kejadian tadi hari yang sama. Gini lagi, apa yang terjadi? Belakang gue banyak yang jatuh dong, karena gue ngerem juga. Depan gue ada yang ke tanah. Gue majuin, gue palangin, platnya AB. Bokap gue cepak coy. Bokap gue buka helm, pakai baju batik, turun. Terus? Dia langsung tadinya ngotot-ngotot. Iya pak, maaf pak. Ternyata gue baru ngeh, samping gue apaan? Apa sih? Kayak garnisun, tau gak garnisun? Garnisun apa? Kayak kantor TNI. Oh. Iya, jadi bokap gue cepak. Jadi pas banget ada di lokasi. Iya, kantor TNI lah ya. Iya, pertigaan itu. Terus bokap gue pakai cepak, rambutnya cepak kan, pakai batik. Nah, gue kan berdiri ya sama bokap gue kan kelihatannya gue emang tinggi kan, lebih tinggi dari bokap gue. Jadi kelihatan tinggi gitu juga. Gue pakai jaket safety kan. Iya, mau plat AB. Padahal langsung balik lagi, set ikutin barisan. Padahal kita nggak ada niat untuk apa ya, maksudnya kalau kayak Bang Ajit kan, maksudnya kan emang itu kan si kakak kan emang kebetulan spontan ya, Iya. Uhuy, dar gitu kan. Panik, Tapi ya. emang berhentiin bus tuh kalau mundur nggak kelihatan kayak gitu bang. Emang ya? Ditabok. Jadi kayak misalnya kasih tahu. Berarti dia lebih pengalaman dari gue ya. Enggak sih, kayaknya itu mah gara-gara emang. Karena gue cuma gini doang nih. Woi. Teriak-teriak mah gak bakal ini bang. Karena gue emosinya cuma gitu, kayak lu pernah marah-marah yang saking lu emosinya tapi suara lu sama kalimat lu gak jelas gak sih? Iya. Gue tuh cuma kayak gitu doang tuh. Woi, yang coba bang. Ngedumel ini teh. Ngomong apaan? Yang jelas tuh cuma woi gitu doang. Iya. Yang lainnya woi. Maksud gue tuh woi jangan kayak gitu dong. Cuma jadi woi jangan. Intinya gue cuma ngasih tahu bahwa kalau emang lu ragu-ragu di jalan, mendingan gak usah. Gitu sih, jadi kayak dewasa penting ya gitu. Tapi emang nih Sar ya, tadi kan dia nyinggung-nyinggung geografis nih. Iya. Ya kan? Berarti kan tentang ilmu nih kan. Ilmiah. Mending kita tes nih. Iya, benar banget. Kita Aku tes setuju. keilmuannya Bang Pep nih, udah bisa terbang apa belum? Ya, betul. Maksudnya kita tes di Likepedia. Hey. Jadi kita main Likepedia, gimana Sar caranya nih? Jadi nanti kita masing-masing tuh saling apa ya namanya tuh adu pemikiran, pengetahuan, adu pikiran. adu keilmuan, berat banget. Pokoknya nanti kita tuh saingan bertiga. Oke. Terus nanti kita punya yel-yelnya masing-masing, kayak belnya masing-masing Oke. gitu. Nanti kita rebutan jawab, guys. Jadi ini pertanyaan rebutan. Iya, pertanyaan rebutan.
Berarti ada belnya kan? Iya, ada belnya. Oke, belnya gimana? Masing-masing harus beda ya, guys. Gimana? Dari Bang Pep dulu, mau apa? Telolet. Lolet. Telolet. Telolet. Iya, nginget di jalan gue. Oh Oke, iya. oke, telolet, telolet. Sarah apa Sarah? Totot. Oke, panjang. Iya, dipanjang ya. Toto. Iya iya, ini temanya jalan ya. Yo, iya. Jangan klakson. Motor. Jalan ya. Oke, gua ini aja. Woi. Oke. Yaudah, Ayo. yuk. Kita mulai nih. Ini tentang apa nih temanya? Tema pertanyaannya. Umum pokoknya. Ilmu pengetahuan. Oke, sip. Pertanyaan pertama. Supaya rebutannya fokus. Siap. Ya. Binatang yang suka makan biji kopi dan kotorannya bisa dijadikan kopi adalah Tar dulu, nih, tar dulu sini. Panitia, nih, maaf banget nih ya. Pertanyaan belum selesai. Oh, Dia iya. udah telolet. Tapi aku udah Dia udah selesai. totot. Aku udah Ya selesai. kan? Gua pas begitu selesai, woi. Taruh nih, keputusannya serah dah panitia gimana dah. Ini mau ya? Keputusannya, pokoknya Nah. peraturannya tunggu sampai saya selesai membacakan pertanyaannya, Oh, iya. oke? Oke. Diulang, siap. Siap. Ya, gitu dong. Pertanyaan yang sama nih. Beda Oh, dong. iya. Beda lah. Oh, iya. Beda lah. Oh, tadi kan udah ketahuan Apa? luar. Ada sebut dong. Oke, siap. Lu. Sama aja. Tegang gua kalau main ginian. Asyik. Malin Kundang merupakan cerita rakyat yang berasal dari Bang Ajit. Padang, Sumatera Barat. Benar sekali. Siap. Iya. Iklim di Indonesia disebut Telolet. Aduh. Totot. Bang Pep. Iklim Di Indonesia disebut di Indonesia disebut tropis. benar sekali. Next. Ya. Sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia adalah Totot. Undang-undang. salah. Undang-undang dasar. Salah. Gua kagak ngebel. Siapa nama presiden Indonesia yang menjabat selama 31 tahun? Woi, telolet. Belum selesai dia, belum selesai. Udah pas. 30 tahun langsung boy gitu. Men, Belum pas. Udah pas. Gua keputusan panitia mutlak, Bro. Far dong, Far. Far coy, Far. 30 taruh. 31 tahun ya? Iya. Kok gua jadi ragu? Iya. Ini Pak Soeharto, Iya. presiden kedua. Dari manakah alat musik gamelan berasal? Totot. Sarah. Sunda. Telolet. Totot. Salah. Telolet. Totot. Bang Pep. Jawa Tengah. Jawa. Siap. Dari manakah alat musik tata buang berasal? Siap. Woi, Alat musik tata buang. Bang Ajit. Sumatera. Salah. Totot. Sulawesi. Salah. Tata buang. Iya. Nggak tahu gue. Woi. Jawa Barat. Salah. Totot. Salah. Sarah. Bali. Salah. Tetot dah. Salah semua. Jawabannya Flores Timur. Terakhir. Terakhir. Ya Allah, udah terakhir aja. Udah terakhir aja ya. Sumpil. Ini sejarah ya, kita berbicara tentang sejarah. Oke, siap. Nama kerajaan yang pertama kali berdiri di Indonesia. Totot. Telolet. Sarah. Majapahit. Telolet. Bang Pep. Kutai Kartanegara. Benar sekali. Jadi ini pertanyaan terakhir, pertanyaan bonus. Nilainya itu adalah 1250 ya. Oke. Jadi siapapun yang jawab pertanyaan ini bakal menang. Pasti udah menang ya, pasti menang ya. Dari tadi cuma satu ini 1250. Oke. Karena ini pertanyaan spesial. Bonus ya, mau bonus ya. Ya. 1250. Tolong dicermatkan baik-baik ya teman-teman. Siap. Ya, bismillah. Apa sebutan untuk negara yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian? Telolet. Totot. Bang Web. Totot. Maritim. Totot. Maritim Malang. Totot. Iya, Totot. Agraria. Bener banget. Gila. 1250 salah. Terima kasih.
Oke. Oke. Thank you banget buat Bang Pep ya. Makasih, Bang. Thank you banget. Makasih, Sarah. Sukses buat Hobbitnya. Buat saya sendiri. Iya buat Ya Bang Pep dong. juga. Makasih. Bang Pep jangan kemana-mana karena abis ini masih kerja ya sama Ya, saya. siap. Thank you banget yang udah nonton. Makasih. Thank you Sarah. Thank you Sarah. juga. Thank you Sarah Seru udah banget. jadi host pengganti Bang Pep ya. Thank you buat teman-teman. Jangan lupa di like, komen, komen, di share di-share. juga. Iya, Jangan lupa dinyalain loncengnya Lonceng. biar nggak ketinggalan video-video yang kurang menarik dari kita. Iya. Menarik dong. Oh, menarik ya? Iya, sampai ada yang gabung Emang ada mitra yang yang gabung gara-gara nonton YouTube. Wih, keren. Wih, mantap. Keren. Thank you banget lo, thank you banget. Makasih. Pokoknya jangan lupa di subscribe ya, biar nggak ketinggalan nih obrolan-obrolan Ya, asik. pastinya. Kalau Ya, asik. ala gitu. tongkrongan lah. Iya, thank you banget teman-teman. Sampai Mantap. jumpa di episode-episode selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.